Ledakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang banyak menjadi marah. Dia berani mengungkapkan kata-kata seorang tahanan yang telah memenjarakan seorang pemimpin suci. Betapa beraninya dia. Yang paling keterlaluan, niat awal Dugu Cangkong bukanlah memenjarakan satu orang, melainkan sekelompok orang. Belum lagi anak-anak mudanya yang ketakutan setengah mati, bahkan para pendeta generasi tua pun tercengang, jantung mereka berdebar kencang, mata mereka terbelalak, tak kuasa menyembunyikan rasa takutnya. Mustahil. Chen Qingyuan berdiri di panggung tinggi di aula depan, memandang ke arah Gunung Qingdao, bergumam pada dirinya sendiri, ini masalah besar, bisakah paman guruku mengatasinya? Saya tidak takut, tetapi malah bersemangat. Chen Qingyuan sudah terbiasa dengan pemandangan megah seperti itu dan tidak terkejut. Dapatkah leluhur menanggung tekanan ini sendirian? Tenggorokan Fang Qingyun berguling beberapa kali untuk menahan keterkejutan dalam ekspresinya, dan kekhawatiran mendalam muncul di antara alisnya. Seperti yang diharapkan dari anggota Sekte Qing, kau punya nyali untuk melakukannya. Liu Nansheng dari Istana Lixi terkejut sesaat, tetapi segera memulihkan sikap tenangnya dan diam-diam mengagumi pemandangan itu. Di sampingnya, kelopak mata biksu tua itu berkedut beberapa kali, tampaknya sedang mengalami sedikit gejolak emosi. Ia menangkupkan kedua tangannya, menurunkan alisnya, dan berbisik, Amitabha. Para pahlawan terkejut, dan banyak pasang mata tak percaya terfokus pada Dugu Cangkong. Banyak orang berspekulasi, mungkinkah Sekte Qing ingin bertarung sampai mati dengan semua sekte lainnya? Kalau dipikir lagi, seharusnya tidak begitu. Jika King Zong hanya fokus pada balas dendam dan mengabaikan hal lainnya, mengapa Dugu Cangkong harus membuat keributan besar? Dia bisa saja bersembunyi dalam kegelapan dan menyebabkan kerusuhan di semua tempat suci utama. Kekuatan Dugu Cangkong tak tertandingi. Untuk menekannya, diperlukan upaya gabungan dari semua tempat suci utama, dan formasi pembunuh yang mengerikan diperlukan untuk mencegahnya melarikan diri. Yang mulia, ini berlebihan. Melihat Master Sekte Penjinak Binatang berjuang di Gunung Qingdao, para Tuan Suci Utama sendiri enggan mendaki gunung, tatapan mereka tajam, dan mereka bertanya dengan keras. Saya tidak membunuhnya, jadi bagaimana mungkin saya melakukan kesalahan? Dugu Cangkong duduk sendirian di puncak gunung, minum teh dan berbicara. Apakah kamu tidak takut membuatku marah dan memperburuk keadaan? Dewa Suci Kuil Sangling mengancam. Ini bukan cara yang baik bagi Sekte Qing untuk bangkit kembali. Sepertinya Yang Mulia tidak berniat bernegosiasi. Darah akan tertumpah pada akhirnya. Masalah jurang iblis awalnya ditangani oleh Sekte Qing sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Tempat-tempat suci utama bersedia memberikan kompensasi dengan sejumlah sumber daya, yang bisa dimengerti. Berpuaslah. Dunia kultivasi pada dasarnya kejam. Sekte Qing kurang kuat dan tidak memenuhi syarat untuk menguasai terlalu banyak sumber daya. Soal menjaga jurang iblis, kami tidak memohon kepada Sekte Qing. Lagi pula, perjanjian itu ditandatangani oleh para leluhur 300.000 tahun yang lalu, yang telah lama musnah. Setelah pemimpin Sekte Penjinak Binatang terperangkap, para Saint Lord lainnya berhenti berpura-pura dan ingin menyelesaikan masalah. Mereka melepas topeng mereka, memperlihatkan wajah asli mereka dan mengungkapkan isi hati mereka. Mendengar ucapan orang-orang itu, Dugu Cangkong tidak menjadi marah, malah tertawa terbahak-bahak. Di peron yang tinggi, tatapan Chen Qingyuan berangsur-angsur menjadi suram. Ia tak lagi memiliki keinginan untuk menonton kesenangan itu, melainkan hanya sedikit amarah. Beberapa orang di dunia ini memang pantas mati. Bagaimana nenek moyang klan Qing bisa bertahan? Demi keadilan, nenek moyang kita mungkin tidak peduli dengan pendapat dan pandangan dunia, tetapi Chen Qingyuan berbeda. Sekarang Chen Qingyuan tahu bahwa ia adalah anggota Sekte Qing, saat ia dewasa nanti, siapapun yang berani menghina Sekte Qing paling banter akan ditampar wajahnya, atau paling parah akan dikirim langsung untuk menemui Sang Buddha. Chen Qingyuan sangat akrab dengan penagihan utang dan tidak mungkin dia akan menderita kerugian apapun. Nak, perhatikan baik-baik. Ada orang yang bisa diperlakukan dengan lunak, sementara yang lain bisa diperlakukan tanpa ampun. Ketika kamu berada di posisi yang lebih tinggi, bagaimana menyelesaikan situasi itu akan bergantung padamu. Pada saat ini, suara Dugu Cangkong mencapai telinga Chen Qingyuan. Tubuh Chen Qingyuan bergetar sedikit, dan dia segera melirik Dugu Cangkong dan diam-diam mengingatnya. Jika Anda terlalu baik, bagaimana Anda bisa bertahan hidup di dunia ini? Dugu Cangkong berpikir dalam hati. Dugu Cangkong tidak memiliki hak untuk mengomentari tindakan leluhurnya. Hilangkan pembatasan. Mengenai masalah reputasi Sekte Penjinak Binatang, beberapa leluhur kembali menekannya. Di hadapan orang-orang paling berkuasa di dunia, Dugu Cangkong tetap tenang dan menggelengkan kepalanya perlahan, tidak. Jika Sekte Qing ingin bangkit kembali dalam waktu singkat, ia harus mengejutkan dunia dan tidak boleh membuat konsesi apapun. Jika Anda mundur selangkah, beberapa pria akan menjadi semakin menuntut dan tidak akan memanfaatkan Anda. Pada saat yang sama, Dekan Akademi Daoyi dan Yu Chenran sama-sama mengasingkan diri, tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Jika Yu Chenran tahu tentang dominasi Dugu Cangkong, ia mungkin akan dipenuhi emosi dan ketidakberdayaan.
Ia seperti berjalan di atas es tipis, diam-diam merencanakan Sekte Qing, menyatukan keluarga Song kuno, Sekte Buddha, dan lainnya, menyusun rencana besar dan perlahan-lahan merencanakannya. Namun, Dugu Cangkong segera membalikkan papan catur Yu Chenran, tanpa pengaturan apapun, dan meletakkan semua situasi di atas meja untuk diselesaikan. Jika Anda bersedia menyelesaikannya, semuanya akan baik-baik saja. Kalau mereka tidak mau menyelesaikannya, itu lebih baik lagi. Ketika Sekte Qing kembali ke puncak kejayaannya, akan ada alasan untuk membunuh orang dan menghancurkan sekte tersebut. Dugu Cangkong tampaknya memiliki rencana cadangan, atau dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan tidak khawatir sama sekali dengan kegagalan. Panggil prajurit suci. Ketiga leluhur Sekte Beastmaster telah mencapai alam jembatan ilahi, tetapi belum mencapainya. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Dugu Cangkong sendirian, mereka segera mengaktifkan artefak suci sekte tersebut, menggabungkan kekuatan mereka. Ledakan. Sebuah batu lapuk muncul di awan, seperti bukit kecil, diukir dengan banyak pola binatang spiritual, termasuk naga, burung phoenix, unicorn, kura-kura hitam, harimau putih, dan seterusnya. Perkembangan Sekte Beastmaster saat ini sepenuhnya berkat berkah batu ini. Teknik yang dikembangkan oleh nenek moyang kita juga terinspirasi oleh batu ini. Senjata suci bawaan. Hanya dengan sekali pandang saja, Dugu Cangkong bisa tahu bahwa batu ini luar biasa. Konon, harta paling berharga Sekte Beastmaster adalah benda suci bawaan. Apa yang kulihat hari ini memang benar. Senjata suci dibagi menjadi senjata bawaan dan senjata yang diperoleh. Senjata yang diperoleh dibuat oleh makhluk di dunia, dan kualitas tertinggi dapat mencapai yang terbaik. Misalnya, pedang giok putih bintang 7 di tangan Chen Qingyuan sangatlah kuat. Benda-benda suci bawaan lahir dari langit dan bumi, dipenuhi kekuatan yang melampaui jangkauan makhluk biasa. Beberapa senjata suci bawaan biasa saja, sementara yang lain sangat berharga, nilainya hanya melampaui senjata kekaisaran. Batu Changyuan. Ketiga leluhur sekte penjinak binatang muncul satu demi satu, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan batu suci. Ledakan. Batu suci itu menghantam Gunung Qingdao dengan kekuatan yang sangat mengerikan hingga langsung meruntuhkan langit, menyebabkan banyak biksu merasa jiwa mereka tercekik dan wajah mereka menjadi pucat. Itu hal yang baik, tapi sayang sekali jika dikendalikan oleh sekelompok pecundang. Dugu Cangkong duduk di tempatnya, tanpa ada niat untuk bangun. Berurusan dengan beberapa orang tua di bawah jembatan ilahi tidak cukup untuk membuat Dugu Cangkong berkonsentrasi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ringan ke depan. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar muncul di atas batu suci Changyuan, seolah-olah datang dari langit, dan langsung menggenggam batu suci di telapak tangannya. Ledakan. Batu suci itu meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan, yang dihalangi oleh telapak tangan raksasa. Melihat kejadian ini, dunia pun terperanjat. Ketiga leluhur sekte penjinak binatang sangat ketakutan dan buru-buru mencoba memanggil kembali batu suci. Sayangnya, sudah terlambat. Di puncak gunung, Dugu Cangkong memegang cangkir teh berwarna abu-abu gelap di tangan kirinya dan menekannya ke udara dengan tangan kanannya, seolah-olah awan itu ringan dan angin bertiup. Dalam kehampaan, batu Changyuan digenggam erat oleh bayangan tangan raksasa dan tidak bisa bergerak. Tidak peduli seberapa keras leluhur sekte penjinak binatang mencoba, mereka tidak dapat mengambil batu suci Changyuan dan menjadi sangat cemas. Sesaat kemudian, Dugu Cangkong mengambil teh di tangan kirinya dengan tangan kanan, memasukkannya ke mulut, meletakkan cangkir teh, dan melambaikan lengan baju kirinya. Wow, kekuatan dahsyat itu menyapu langit, meredupkan puluhan ribu bintang dan memenuhi hati para pahlawan dunia dengan rasa takut. Shen Xiao kuat dan bukan manusia biasa. Ledakan. Dengan suara keras, ketiga leluhur sekte penjinak binatang terpental mundur sejauh mungkin, napas mereka menjadi tidak stabil, dan mereka terluka serta muntah darah. Setelah itu, batu Changyuan jatuh ke tangan Dugu Cangkong. Pemandangan berubah, batu Changyuan yang awalnya sebesar gunung kecil, menjadi seukuran telapak tangan. Dasar sekte penjinak binatang memang agak misterius. Dugu Cangkong memandangi batu Changyuan. Banyak hukum kuno di atasnya yang samar dan sulit dipahami, dan mustahil untuk dipahami dalam waktu singkat. Oh tidak, melihat batu suci itu tak terkendali, beberapa leluhur sekte penjinak binatang menjadi sangat khawatir dan merasa terhina. Sungguh memalukan harta klan jatuh ke tangan orang lain di hadapan semua pahlawan dunia. Para ahli dari berbagai sekte tidak lagi mengejek sekte penjinak binatang, tetapi justru kagum dengan kekuatan Dugu Cangkong. Ia mampu membalikkan yin dan yang dan mengubah dunia hanya dengan lambaian tangannya. Bisakah kau berbaik hati kepadaku dan mengembalikan batu suci Xiantian? Di dalam peti mati sekte Beastmaster, seorang leluhur jembatan ilahi yang masih hidup. Karena usianya yang sudah lanjut, ia tidak berani menunjukkan diri kepada dunia. Ia takut akan bahaya dibunuh jika ia memasuki dunia. Setelah kehilangan kontak dengan batu suci sekte tersebut, antik tua dari sekte Beastmaster ini mampu merasakannya. Hanya dengan sedikit indera ilahinya, ia tahu apa yang telah terjadi di masa lalu, dan pesannya telah menempuh jarak ratusan juta mil, melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya.
Maaf atas kata-kataku, tapi apakah kamu punya harga diri? Dugu Cangkong meletakkan batu Changyuan seukuran telapak tangan di atas meja dan berkata dengan tenang. Kata-kata ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di wajah Sekte Beastmaster. Itu sangat tidak sopan. Si tua dari Sekte Penjinak Binatang itu geram, tetapi tak berdaya. Jika dia benar-benar memasuki dunia, menang atau kalah, itu akan menjadi pertempuran terakhirnya. Awalnya, lelaki tua itu ingin hidup beberapa tahun lagi, menunggu penerusnya mengambil alih sebelum ia bisa beristirahat dengan tenang. Selama ia masih hidup, Sekte Beastmaster tidak akan berada dalam kekacauan. Namun, kini menghadapi ancaman Dugu Cangkong, jika barang antik lama itu muncul, terlepas dari apakah batu Changyuan dapat direbut kembali, Sekte Beastmaster pasti akan menderita kerugian besar. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan sekte mereka dapat memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Dugu Cangkong, dan peluang untuk menang tidak terlalu tinggi. Itu sungguh mengagumkan. Tak terhitung banyaknya kultivator yang menyaksikan pemandangan ini dari bintang-bintang di sekitarnya, mulut mereka ternganga kaget. Jika suatu hari ia bisa mencapai dominasi seperti itu, bahkan jika ia mati keesokan harinya, itu akan sepadan, dan hidupnya di dunia manusia akan sangat berharga. Jika para martir Sekte King tidak melarikan diri ke jurang iblis, betapa mengerikannya Sekte King jika telah berkembang hingga titik ini. Tiba-tiba kata-kata itu terdengar di tengah orang banyak, dan langsung menimbulkan keributan. Hari ini, Sekte Beastmaster mungkin akan kesulitan mendapatkan kembali martabatnya. Penguasa suci dipenjara di Gunung Tinggi, dan harta karun Sekte hilang. Masalah ini jelas tak terelakkan. Begitu terbongkar, reputasi Sekte Beastmaster akan sangat terpengaruh. Para murid di dalam Sekte harus tetap rendah hati saat berlatih di luar. Sekte Penjinak Binatang, apakah kau berani memulai perang? Pertanyaan ini muncul dalam benak banyak biksu, dan mereka sangat gembira tetapi juga sedikit khawatir. Begitu salah satu sekte terkemuka menyatakan perang, itu akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang dunia, dan ratusan juta jiwa tak berdosa akan terkena dampaknya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Si tua bangka dari Sekte Beastmaster terdiam cukup lama sebelum kembali mentransmisikan suaranya. Aku bukan salah satu leluhurku, yang membalas kebaikan dan membalas kebencian. Kalian pernah merampas sumber daya Sekte King kami, membunuh murid-murid, dan mencuri keterampilan militer kami. Sekarang, aku hanya menggunakan metode yang sama, tetapi metodeku relatif lembut, dan belum ada yang terbunuh. Apakah ini terlalu berat untuk kalian semua? Jika Dugu Cangkong ingin membangun momentum bagi Sekte King, dia harus membuat keributan besar dan tidak boleh bersikap rendah hati. Tangannya ternoda oleh ribuan darah, dan dia bukanlah orang yang penyayang. Membunuh itu mudah, hanya dengan lambaian tangan. Hal terpenting adalah membangun prestise dan kekuatan King Zong. Apa yang kamu inginkan? Si tua bangka menahan amarahnya dan berbicara dengan suara berat. Ia tidak ingin menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu yang akan menyulitkan sekte lain. Terlebih lagi, jika perang pecah, Sekte Beastmaster pasti akan menjadi yang pertama menghadapi pembalasan dari Sekte King. Bahkan jika mereka selamat, mereka akan menjadi sasaran pasukan musuh nanti. Setelah beberapa saat, kirimkan seorang pemuda yang berpenampilan menarik untuk mengambil batu suci. Dengan sumber daya Sekte Beastmaster, jika mereka tidak dapat membina seorang pemuda dengan bakat dan karakter yang luar biasa, maka mereka sebaiknya bubar sesegera mungkin. Tidak ada gunanya mengambil batu suci kembali. Kata Dugu Cangkong. Baiklah. Setelah kehilangan muka, lelaki tua itu tak punya pilihan selain menelan ludah. Di mana guru suci Sekte kita? Apa kau tidak berencana mencabut larangannya? Setelah beberapa hari, larangan tersebut akan dicabut secara alami. Memenjarakan seorang Saint Lord dari tanah suci tertinggi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan ribu tahun terakhir. Yang mengejutkan, mereka tidak diserang oleh kekuatan lawan, yang menggemparkan dunia. Kembali, demi kebaikan bersama, si tua bangka tak punya pilihan selain setuju. Ia menegur para Beastmaster, dan kekuatan yang tersisa pun lenyap. Para petinggi dari berbagai sekte berharap menyaksikan pertunjukan yang bagus, agar Sekte Beastmaster dapat menguji seberapa banyak kartu yang masih dimiliki Sekte King. Sayangnya, lelaki tua dari Sekte Beastmaster itu begitu sabar sehingga ia menolak untuk bertindak meskipun itu berarti kehilangan muka. Tetapi apakah ada orang lain yang ingin pergi mendaki dan minum teh? Setelah memaksa mundur orang tua dari Sekte Penjinak Binatang, Dugu Cangkong tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menatap para Saint Master dari berbagai sekte di bawah dan bertanya dengan lembut. Dengan pengalaman Sekte Penjinak Binatang sebelumnya sebagai pelajaran, siapa yang berani naik gunung? Jika dia terjebak, meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, dia tetap akan kehilangan muka. Para penguasa suci memegang kekuasaan besar dan mewakili martabat mereka sendiri dan tanah suci. Bagaimana mungkin mereka dipermalukan? King Zonggen tidak punya niat untuk membahas dendam lama, jadi aku pamit dulu. Tuan Suci Tujuh Ding tidak ingin berdiri di sini seperti badut dan dipandangi oleh para kultivator dari seluruh dunia, jadi dia ingin berbalik dan pergi.
Semoga kalian semua ingat, saat kita mendaki dan minum teh, wajar saja kita membicarakan dendam lama. Kalau kita pergi hari ini, akan sangat berdarah kalau kita mau menyelesaikan masa lalu nanti. Sebelum Dewa Suci 7 Kuali dapat melangkah beberapa langkah, suara Dugu Cangkong melayang ke segala arah seperti angin sepoi-sepoi dan terdengar di telinga semua orang. Mendengar ini, Dewa Suci 7 Tripod terdiam, tatapannya berubah muram. Tiba-tiba, kakinya terasa sangat berat, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Makna kata-kata Dugu Cangkong sangat jelas. Hari ini ia menyelesaikan masalah dengan cara yang lembut, tetapi besok berbeda. Tak seorang pun berani mengabaikan kata-kata Dugu Cangkong. Darah mengucur dari mulutnya, yang jelas berarti lebih dari sekadar 1 atau 2 kematian. Tanpa kekuatan dasar tertinggi, apa yang dapat Chen Qingyuan gunakan untuk bersaing dengan para pelaku kejahatan di dunia? 10 hari kemudian, kita akan mengatur pertarungan. Dugu Cangkong mengirim pesan ke semua penjuru. Seketika itu juga para pemimpin tempat suci utama mulai berdiskusi dan memutuskan generasi muda mana yang akan maju. Badai baru akan segera datang. Para biksu dari berbagai lapisan masyarakat sedang mendiskusikan masalah ini, dan setiap 3 kalimat yang mereka bicarakan selalu tentang Chen Qingyuan. Tidak banyak dari mereka yang merasa bahwa dengan batasan seperti itu, Chen Qingyuan masih bisa melampaui rekan-rekannya. Tidak bisa membaca. Liu Nansheng dari Istana Bunga Pir sedang bersama sekelompok tetua inti, dengan tatapan bingung di matanya. Meskipun ia melihat Dugu Cangkong berniat mengasah Chen Qingyuan, ia merasa langkah ini jelas tidak pantas dan membahayakannya. Donor Dugu berbeda dari orang biasa. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya diam-diam, agak khawatir terhadap keselamatan Chen Qingyuan. Namun, ini adalah keputusan leluhur Sekte Qing, dan biksu tua sebagai orang luar tidak dapat ikut campur. Panggilan. Angin bertiup dan membawa Chen Qingyuan ke puncak gunung. Lapisan kabut menutupi puncak gunung, menghalangi orang luar untuk melihatnya. Paman Guru, bukankah Anda sedang mencoba menipu murid Anda? Chen Qingyuan berjalan ke sisi Dugu Cangkong, membungkuk dan berkata sambil tersenyum kecut. Kenapa? Kamu takut? Dugu Cangkong bercanda. Saya tidak takut, tetapi saya hanya tidak suka dipukul. Jika fondasinya disegel, kekuatan Chen Qingyuan pasti akan sangat berkurang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menderita kerugian? Dugu Cangkong memiliki wajah yang baik hati. Paman Guru, bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, Chen Qingyuan melihat harapan untuk tidak dipukuli. Jika kau menguasai teknik Tao tertinggi Sekte Qing, bahkan dengan tubuh fana, kau masih bisa melampaui rekan-rekanmu. Dugu Cangkong bermaksud untuk berkhotbah. Perang dimulai 10 hari lagi. Sudah terlambat. Belajar keras di menit-menit terakhir membuat Chen Qingyuan merasa putus asa. Bimbingan pribadi saya, dikombinasikan dengan pemahaman Anda sendiri, seharusnya sudah cukup. Dugu Cangkong berkata dengan lembut. Bagaimana jika saya tidak mempelajarinya? Chen Qingyuan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, dipukuli saja. Lagi pula, bukan Dugu Cangkong yang dipukul, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Mustahil. Kamu benar-benar brengsek. Chen Qingyuan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Jalan pengembanganmu terlalu mulus. Mudah mencapai puncak, tetapi tidak mudah menciptakan keajaiban dan mengukir kejayaan yang menjadi milikmu. Dugu Cangkong memiliki harapan besar pada Chen Qingyuan, tidak hanya untuk memulihkan Qingzong, tetapi juga untuk mencapai ujung jembatan Sen. Saya tersanjung Anda memiliki harapan yang begitu tinggi terhadap murid Anda. Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Berhentilah membuang-buang waktu dan mulailah belajar. Begitu dia selesai berbicara, Dugu Cangkong mengarahkan jarinya, dan kilatan cahaya hijau memasuki tengah alis Chen Qingyuan. Sekte Qing memiliki total 10 macam teknik yang sangat kuat, yaitu, jari 4 simbol Tai Qing, telapak naga pengembara 8 bagian, tinju 4 ekstrim, teknik pengendalian pedang 10 arah, dan teknik tubuh tanpa bayangan Dafo. Ini bukan hanya sihir ofensif, tetapi juga mencakup metode menarik roh, yang sangat komprehensif. Jika seseorang dapat menekuni seni bela diri dan memperoleh penguasaan yang hebat, ia tidak hanya akan menjadi tak terkalahkan, tetapi setidaknya menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Misalnya, Fang Qingyun, anggota cabang Sekte Qing, berlatih jari 4 simbol Tai Qing selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak pernah mencapai keadaan kesempurnaan sejati. Metode pencerahan ekstrim memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pemahaman dan bakat. Yang keterlaluan adalah Dugu Cangkong telah mengembangkan keterampilan pamungkas ini dengan sempurna, dan kekuatan tempurnya begitu tinggi sehingga dapat dikatakan ia tak terkalahkan di dunia. Selain teknik Sansai Cuai aslinya, ia juga mengembangkan metode suara Qin tingkat tinggi ke tingkat tertinggi. Sebelumnya, ia pernah memainkan melodi Qin untuk membantu Dewa Pedang Chang Geng melawan Tian Qi. Terlebih lagi, ia melanggar kelemahan dalam aturan teknik terlarang yang diwariskan, dan umur hidupnya tidak terpengaruh, jadi ia hidup hingga usia yang sangat tua. Lin Changsheng kurang berbakat dan bukan perawan, jadi prestasinya dalam hidup terbatas. Dugu Cangkong bergumam dalam hati, Qingyuan, anak ini, memang masih perawan, tapi bakatnya jauh melampauiku, dan masa depannya tak terbatas.
Selagi Chen Qingyuan masih muda, ini adalah saat terbaik baginya untuk meletakkan fondasi yang kokoh. Jika Chen Qingyuan menunggu hingga ia mencapai tahap kesengsaraan, ia akan secara otomatis menerima warisan Meridian Qi. Saat itu, Dugu Changkong sudah meninggal dunia dan tidak dapat memberikan bimbingan, jadi lebih baik memanfaatkan waktu sekarang untuk memberikan bimbingan. Saat itu, Chen Qingyuan dapat menghindari banyak jalan memutar. Mungkin di masa depan Chen Qingyuan tidak akan membutuhkan teknik pamungkas Qingzong, tetapi dia telah mempelajarinya dan memperoleh banyak manfaat darinya, mengokohkan fondasinya dan memahami kekuatan semua hal di dunia. Setelah menguasai satu keterampilan, Anda akan menguasai 100 keterampilan. Setelah Anda menguasai sepenuhnya keterampilan pamungkas Sekte Qing, keterampilan lainnya tidak akan sulit sama sekali. Pertama-tama aku akan mengajarkanmu telapak naga pengembara 8 bagian untuk melihat apakah pemahamanmu sudah memadai. Belum lama ini, Dugu Changkong mengguncang batu suci dengan satu tangan, menggunakan telapak naga pengembara. Dengan satu lambaian tangannya, ia menekan ketiga leluhur sekte penjinak binatang sedemikian rupa sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala, mengejutkan para pahlawan dunia. Berdengung, Chen Qingyuan menutup matanya, kesadarannya berada di ruang misterius. Karakter-karakter kuno terukir di setiap sudut ruang, dan masing-masing karakter tampaknya mengandung vitalitas, terkadang mendekat, terkadang menjauh. Kata-kata itu, yang tadi memancarkan nuansa perubahan dan pesona kuno, kini terpelintir dan berubah bentuk, tampak sedikit lucu. Chen Qingyuan tak dapat menahan diri untuk mengingat gambar Dugu Changkong yang tengah memperagakan telapak naga 8 bagian di perjamuan 100 meridian. Ini lebih tentang makna daripada bentuk. Suara Dugu Changkong mencapai telinga Chen Qingyuan, menyoroti poin-poin utama. Jika kau terlena dengan metode serangan telapak naga 8 bagian, kau pasti akan tertinggal. Sekali kau terjerumus terlalu dalam, kau tak akan pernah bisa meraih kesuksesan besar dalam hidup ini, apalagi mencapai kesempurnaan. Pahami makna di dalamnya, gabungkan dengannya, dan jadikan milikmu sendiri. Saat seseorang mencapai alam Dugu Changkong, lambaian tangannya saja bisa menjadi serangan terkuat di dunia, dan hanya sedikit orang di dunia yang mampu menahannya. Mendengarkan ajaran leluhurnya, Chen Qingyuan mempelajarinya dengan serius dan mendalaminya. Setelah sekian lama, ruang misterius ini berubah. Karakter-karakter kuno itu berubah menjadi tetesan air, melilit tubuh Chen Qingyuan, seolah tertarik oleh sesuatu dan tidak mau pergi. Chen Qingyuan perlahan mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan. Kekosongan itu sedikit berliku-liku, seperti seekor naga. Ini hanya sekilas pintu, dan masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum mencapai ranah kesuksesan kecil. Ada yang salah. Wujud asli Chen Qingyuan berdiri di puncak Gunung Tingyu, tubuhnya diselimuti kabut, matanya terpejam rapat. Kesadarannya berada dalam kondisi pencerahan, tekun mempelajari ilmu bela diri terbaik Sekte Qing. Saya selalu merasa ada yang kurang beres. Setelah mencoba ratusan kali, Chen Qingyuan masih belum bisa memahami inti dari telapak naga 8 bagian dan tidak bisa menyeimbangkan energi spiritual di tubuhnya. Akibatnya, ia kehilangan makna sebenarnya saat ia bergerak. Di luar, Dugu Changkong menyeruput teh dan menyaksikan perkembangan dunia. Dulu, dengan warisan leluhur, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar sebelum bisa mencapai tingkat kesuksesan yang kecil. Anak ini, dengan mengandalkan kultivasinya sendiri, mampu memahami dasar-dasarnya hanya dalam beberapa jam. Dia sungguh mengesankan. Dugu Changkong diam-diam memuji dan cukup puas dengan penampilan Chen Qingyuan. Keesokan harinya, Dugu Changkong tengah mengenang masa lalu ketika kelopak matanya tiba-tiba berkedut dan raut ketidakpercayaan melintas di kedalaman matanya. Qingyuan, anak ini. Dugu Changkong menemukan beberapa fluktuasi hukum yang familiar di tubuh Chen Qingyuan, dan jelas bahwa ia telah menguasai arti sebenarnya dari 8 bagian naga palem. Di ruang kesadaran, setelah gagal ratusan kali, Chen Qingyuan mengubah cara menyerangnya. Karena opini publik tidak peduli dengan bentuk, apakah mungkin mengendalikan jalan dengan pedang? Memang agak sulit pada awalnya, tetapi kemudian Chen Qingyuan memahami titik kuncinya, membentuk jari-jarinya menjadi pedang, dan bergerak maju sedikit. Kekuatan pedang tidak terbatas dan kekuatan telapak tangan tidak pernah hilang. Penggabungan kedua jalur ini sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan cedera atau bahkan mengancam jiwa. Faktanya, Chen Qingyuan memiliki tubuh 3 dan tubuh Tao tertinggi, jadi dia tidak perlu khawatir akan serangan balik dari Tao leluhurnya. Setelah menguasai telapak naga 8 bagian, Chen Qingyuan mampu memisahkan niat ganda. Dengan kata lain, serangan telapak tangannya kini menggunakan niat telapak tangan sukses kecil murni, yang cukup untuk menekan kultivator biasa di tingkat ke-10. Penjahat abadi ini mungkin akan membuat para dewa cemburu. Setelah terkejut beberapa saat, Dugu Changkong diam-diam berseru keheranan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit, merasa sedikit khawatir. Tidak pernah ada catatan tentang monster seperti Chen Qingyuan dalam buku-buku kuno. Sejak zaman dahulu, Tuhan selalu iri pada orang-orang berbakat. Semoga Chen Qingyuan dapat meraih keberuntungan di masa depan dan mengatasi semua kesulitan. Alam Taoisme selanjutnya saling melengkapi dengan kultivasi, jadi janganlah tidak sabar.
Chen Qingyuan tidak memiliki tujuan yang terlalu tinggi dan tidak berhasrat untuk memperoleh kekuatan telapak tangan yang lebih tinggi. Jika tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi, memaksakan diri memperbaiki rantai sama saja dengan meminta masalah. Wah, ini jari 4 simbol Taiking, perhatikan baik-baik. Kesadaran ilahi Dugu Cangkong menembus ke dalam ruang kesadaran, dan dia mengulurkan jari telunjuk kirinya, perlahan menunjuk ke arah ruang kosong di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, ruang di depannya runtuh, dan sebuah lubang hitam besar muncul, yang tampaknya tidak ada habisnya. Adegan ini mengejutkan Chen Qingyuan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jari ini cukup untuk menghancurkan bintang besar dan membelah lautan bintang. Yang Maha Esa itu tak terbatas, hati Tao itu murni. Selama setengah jam berikutnya, Dugu Cangkong dan Chen Qingyuan memperkenalkan elemen inti dari jari 4 simbol Taiking dan mendemonstrasikannya beberapa kali. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada pemahaman Chen Qingyuan sendiri. 2 hari kemudian, Chen Qingyuan menemukan metode kunci jari Taiking dan mencapai tingkat keberhasilan kecil tanpa kejutan apapun. Dugu Cangkong berdiri dan mendesah ke langit. Saat itu, bahkan dengan prinsip-prinsip warisan leluhurnya, ia masih membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencapai kesuksesan. Sementara itu, Chen Qingyuan, dengan sedikit bimbingan, mencapai kesuksesan dalam 2 hari. Orang luar tidak akan memahami kesenjangan psikologis semacam ini. Awalnya, Dugu Cangkong khawatir Chen Qingyuan tidak dapat menahan tekanan, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu memikirkannya. Bakat anak ini sungguh tidak biasa, pantas disebut sebagai 3 produk suci, luar biasa. Dugu Cangkong tak bisa berhenti memikirkan Lin Changbei, yang masih menyendiri. Perbedaan bakat mereka bagaikan langit dan bumi, tak tertandingi. Dengan pengalamannya, Dugu Cangkong tidak terlalu terkejut ketika Chen Qingyuan kemudian mempelajari keterampilan lain, dan dia pun terbiasa. 9 hari kemudian, Chen Qingyuan dan Dugu Cangkong duduk berhadapan bermain catur, minum teh, dan mengobrol. Dalam 9 hari, aku telah menguasai kelima teknik terkuat sekte kita. Sebuah desahan pelan merupakan campuran antara emosi dan keterkejutan. Paman Guru, sekarang giliranmu. Chen Qingyuan dapat bersantai untuk sisa hari itu. Dugu Cangkong ternyata bisa memahami pikiran para pemuka agama besar. Mereka harus mencekik Chen Qingyuan di buayan dan tidak membiarkannya tumbuh dewasa. Apakah kamu selalu tidak bahagia? Chen Qingyuan memperhatikan bahwa Dugu Cangkong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, jawab Dugu Cangkong. Untungnya, kamu dari Qingzong. Kalau kamu musuh Qingzong, aku mungkin akan menindas yang lemah. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan menang saat bermain catur dengan leluhurnya? Permainannya selalu kalah. Ini bukan permainan catur dengan saudara-saudaramu. Kau tak boleh menyesali keputusanmu, jadi kau harus mengertakkan gigi dan menyelesaikannya. Setelah itu, Chen Qingyuan berhenti menyiksa dirinya, menutup matanya, dan duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Sebentar lagi hari ke-10 telah tiba. Dugu Cangkong melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah penghalang melingkar besar muncul di ruang terbuka di aula depan Qingzong. Pertempuran berikutnya akan berlangsung di dalam penghalang tersebut, dan orang luar tidak diizinkan untuk ikut campur. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Fondasi Chen Qingyuan telah disegel. Dia hanyalah manusia biasa. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan para jenius dari sekte lain? Apakah Qingzong sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan? Atau apakah dia sengaja melakukannya, memberi jalan keluar bagi dirinya sendiri dan membiarkan peristiwa masa lalu di jurang iblis berlalu begitu saja? Menurutku, leluhur sekte Qing sangat tegas dan tidak akan mudah melupakan masa lalu. Tantangan untuk bertarung mungkin dimaksudkan untuk mengasah Chen Qingyuan. Namun, yang tidak ku mengerti adalah, dengan menyegel fondasi Chen Qingyuan, bukankah itu membuatnya menjadi domba yang harus disembelih? Para biksu berbicara satu sama lain, mata mereka selalu tertuju pada Fang Qi di istana kuno Qingzong, karena takut kehilangan apapun. Desir. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, Dugu Cangkong muncul di panggung tinggi di aula depan dan perlahan-lahan duduk. Fang Qingyun berdiri di belakangnya, sangat hormat. Adapun Chen Qingyuan, dia sudah memasuki penghalang, menunggu lawannya. Tutup rapat. Di hadapan semua pahlawan di dunia, Dugu Cangkong menuding Chen Qingyuan. Kekuasaan tertinggi jatuh pada Chen Qingyuan, dan menyegel yayasannya untuk sementara. Karena Chen Qingyuan tidak melawan, gerakan ini tidak akan merusak fondasi dan dapat dicabut setelahnya. Itu benar-benar tersegel. Semua orang melihatnya dengan jelas, jadi itu pasti benar. Berani sekali. Para pemimpin berbagai sekte menyipitkan mata, bertanya-tanya dari mana Dugu Cangkong mendapatkan kepercayaan dirinya. Jika Chen Qingyuan bertarung dengan serius, tidak akan ada saingan di antara rekan-rekannya. Namun sekarang, sulit untuk mengatakannya. Tanah suci mana yang akan mengambil langkah pertama? Sekelompok pendeta yang ingin menyaksikan keseruan itu memasang taruhan secara diam-diam untuk menambah hiburan. Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian hitam keluar. Begitu dia muncul, dia menimbulkan keributan, karena orang-orang jelas mengenali asal-usulnya. Su Gila dari Villa Penglai.
Kudengar dia membuat kehebohan beberapa bulan lalu dan mematahkan beberapa tulang Santo Penglai, yang kemudian memanggilnya orang gila. Apa maksudmu dengan memarahi? Ini jelas benar. Maaf, di antara orang-orang terpilih di tempat-tempat suci utama di negara kekaisaran, hanya putra Penglai yang merasa paling dirugikan. Jika saya yang menjadi korbannya, saya pasti sudah tak sanggup menanggungnya sejak lama. Semua orang berbicara dengan keras, membuat banyak orang di tanah suci Penglai tersipu dan merasa sangat malu. Justru karena Su Xingyun telah bertingkah gila dan tidak normal akhir-akhir ini, Penglai Villa mengajukan diri. Jika Su Xingyun mengalahkan Chen Qingyuan, itu akan menjadi hal yang baik. Jika dia tidak bisa menang, dia juga bisa membuatnya menderita. Sejujurnya, jika Su Xingyun bukan orang gila, posisi putra Penglai pasti akan menjadi miliknya. Meski begitu, putra suci Penglai sungguh menyedihkan. Tak seorang pun yang dapat menjadi anak Tuhan setingkatnya. Itu kamu. Chen Qingyuan pernah berurusan dengan Su Xingyun sebelumnya, dan ketika dia menatapnya, dia merasakan sedikit tekanan. Kekuatan Su Xingyun yang gila jauh lebih tinggi dari kekuatan normalnya. Hai, melihat seorang kenalan, Su Xingyun tertawa mengerikan, menyebabkan banyak orang bergidik. Setelah itu, atas isyarat dari Dewa Suci Penglai, Su Xingyun melangkah memasuki penghalang. Rekan Daois Dugu, bagaimana jika junior sepertiku secara tidak sengaja melukai Chen Qingyuan? Ada beberapa hal yang harus dikatakan oleh Tuan Suci Penglai sebelumnya. Jika Chen Qingyuan terluka atau kehilangan nyawanya dalam pertempuran antar generasi, aku tidak akan ikut campur. Dugu Cangkong berjanji, baiklah, kamu layak menjadi Sekte King. Tuan Suci Penglai menyanjungnya. Maka, penguasa Suci Penglai tak lagi merasa khawatir dan diam-diam mengirim pesan kepada Su Xingyun, jika kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Chen Qingyuan, kesalahanmu sebelumnya akan dimaafkan, dan Sekte juga akan memberimu hak istimewa terbesar. Su Xingyun mendengar kata-kata Tuan Suci dan tidak menjawab. Di dalam penghalang, Chen Qingyuan dan Su Xingyun berjarak 1000 meter, saling menatap dari jauh. Kamu kelihatan tidak sehat. Aku tidak menyangka lawan pertamaku adalah Su Xingyun. Saya merasa baik dan nyaman. Su Xingyun memutar lehernya, matanya dipenuhi dengan pandangan aneh. Jika orang yang berdiri di depannya adalah seorang penganut Buddha dari timur, Su Xingyun tidak akan berani mengatakan hal ini. Hari itu, murid Buddha itu menamparkan wajah Su Xingyun dan menyadarkannya. Ia juga memberinya sebuah kitab suci Buddha dan memintanya untuk membacanya dengan saksama. Namun hingga kini, Su Xingyun masih menyimpan kitab suci itu di tangannya dan tidak berani membuangnya. Sepertinya aku perlu membangunkanmu. Melihat ekspresi Su Xingyun yang meminta dipukuli, tangan Chen Qingyuan terasa gatal. Coba saja. Dengan dentang, pedang panjang muncul di tangan Su Xingyun, dan kekuatan pedang yang kuat meletus dari tubuhnya. Fluktuasi aura tahap tengah spiritualisasi muncul. Chen Qingyuan tidak lagi menyembunyikan kemampuannya dan langsung memamerkan keahliannya. Alam transformasi spiritual, tahap akhir. Untuk sesaat, semua pahlawan terkejut dan tidak mempercayainya. Mustahil. Masa berteriak dan mengajukan pertanyaan. Saat pesta Meridian Qi, anak ini baru mencapai puncak tahap jiwa baru lahir. Kenapa dia sudah mencapai tahap akhir spiritualisasi hanya dalam beberapa hari? Baik muda maupun tua, mereka semua terkejut dan gempar. Mungkinkah ada teknik rahasia Sekte Qing yang secara paksa meningkatkan kultivasi Chen Qingyuan? Beberapa orang berspekulasi, tetapi tidak seorang pun percaya bahwa Chen Qingyuan memperbaiki rantai itu sendiri. Ini memang benar adanya, dan itu bukan usaha Chen Qingyuan. Namun, ini bukan sihir Tao Qingzong, tetapi inisiasi kehendak leluhur Akademi Daoyi. Tentu saja tidak seorang pun tahu tentang ini. Dugu senior, apakah kamu mencoba menipu? Seorang tetua dari Tanah Suci Penglai mengajukan pertanyaannya. Menanggapi keraguan tersebut, Dugu Cangkong berkata dengan tenang, jika aku berbuat curang, kalian orang-orang bodoh itu tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Pria tua itu sangat mendominasi. Alih-alih menjelaskan, ia malah memarahi orang-orang itu dengan keras. Setelah mendengar perkataan Dugu Cangkong, semua orang terdiam dan tidak berani bertanya lebih jauh. Secara diam-diam, sekelompok orang tua terus berdiskusi, dan mereka tidak mengerti mengapa Chen Qingyuan tiba-tiba berubah menjadi seorang kultivator di tahap akhir alam transformasi roh. Sungguh aneh. Aura kultivasinya sangat stabil selama 10 menit, tanpa fluktuasi yang tidak normal. Ini mungkin benar-benar kekuatannya sendiri. Para tetua memiliki penglihatan yang tajam dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun setelah mengamati cukup lama. Mereka dapat menyimpulkan bahwa itu bukanlah teknik terlarang. Mungkinkah Chen Qingyuan meminum sejenis ramuan, atau dia telah memanfaatkan potensinya secara berlebihan? Para pendeta yang menonton membuat banyak keributan, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyebabnya. Jangan lupa, Chen Qingyuan masih murid Akademi Daoyi. Mungkin Akademi Daoyi punya beberapa metode luar biasa yang bisa meningkatkan kultivasinya secara signifikan tanpa merusak fondasinya. Seorang pria tua berspekulasi. Dugaan ini sangat mendekati kebenaran, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui situasi spesifiknya. Karena fondasi Chen Qingyuan tersegel, bahkan jika kultivasinya lebih tinggi dari Su Fengzi, dia pasti bukan tandingan Su Fengzi.
Setelah berdiskusi cukup lama tanpa hasil apapun, semua orang untuk sementara menekan keraguan mereka jauh di dalam hati dan menatap pertempuran itu dengan saksama. Generasi tua sangat gugup, lagi pula pertempuran ini melibatkan banyak hal. Saya harap Su Xingyun tidak mengecewakan saya. Semua orang di Tanah Suci Penglai merasa sangat gugup. Peron aula depan, di dalam penghalang. Mata Su Xingyun merah padam, dan pedang panjang di tangannya berdenting. Ia belum bergerak, bukan karena teman lamanya, melainkan karena ia sedang mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, maka akulah yang akan melakukannya. Gumam Chen Qingyuan, memanggil. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan menghilang dari tempat kejadian. Seluruh tubuh Su Xingyun menegang, dan dia segera mencari jejaknya. Setelah beberapa tarikan napas, akhirnya ia melihatnya di suatu tempat di kehampaan. Saat ini, Chen Qingyuan berada tepat di atas kepala Su Xingyun, menyatukan jari-jarinya dan perlahan menunjuk sebuah jari. Ledakan. Dalam sekejap, ruang itu runtuh, dan badai yang sangat mengerikan pun terjadi. Pergi. Su Xingyun tidak lagi tinggal diam dan mengayunkan pedangnya. Energi pedang membubung ke langit, menghentikan badai yang datang dalam satu gerakan. Po mengira dia telah memblokir serangan Chen Qingyuan, tetapi saat berikutnya dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu, jadi dia menghunus pedangnya lagi. Badai itu hanyalah sisa kekuatan Taoisme, gerakan mematikan yang sesungguhnya belum datang. Ledakan. Cahaya jari redup jatuh dari langit dan menekan kepala Su Xingyun. Sebelum cahaya jari benar-benar jatuh, tanah di bawah Su Xingyun langsung retak, dan sebuah lubang dalam dengan diameter 10 mil muncul. Dengung-dengung-dengung. Pedang panjang di tangan Su Xingyun bergetar hebat, mengeluarkan suara berdengung. Ia mengayunkan pedang itu puluhan kali, melemahkan kekuatan cahaya jari. Pakaiannya robek, rambutnya berantakan, dan darahnya mengucur deras, mengalir ke mulutnya, tetapi ia menahannya. 4 jari Taiking. Orang biasa tidak dapat memahaminya, hanya orang-orang tua itu yang memahaminya dan tidak dapat mempercayainya. Saat pesta 100 meridian, anak ini jelas tidak memahami teknik pamungkas sekte Qing. Jadi, dia hanya butuh beberapa lusin detik untuk mengolah 4 jari Taiking ke alam jiwa kecil. Bakatnya sungguh mengerikan. Seorang leluhur tua dari Tanah Suci berseru. Seni bela diri tertinggi sekte Qing begitu mendalam sehingga bahkan seorang jenius pun bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba memahami esensi sejatinya. Bakat Chen Qingyuan benar-benar mendominasi era ini, tak tertandingi oleh siapapun. Semua orang kemudian mengerti tindakan Dugu Cangkong. Tak heran ia berani menyegel yayasan Chen Qingyuan. Sekalipun seseorang memiliki tubuh manusia biasa, jika ia dapat menguasai seni tertinggi Qingzong, ia dapat menyamai para penjahat pada masa itu. Dugu Cangkong, dengan kemampuannya, dapat dengan mudah menguping pembicaraan para kultivator dari berbagai lapisan masyarakat. Ia mencemooh percakapan mereka dan berpikir, anak ini tidak menghabiskan waktu puluhan tahun, jelas hanya beberapa hari. Tepatnya, dibutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk menguasai teknik Tao pada tingkat yang kecil. Jika masalah ini sampai terbongkar, kemungkinan besar akan memicu badai besar, dan mereka yang ingin membunuh Chen Qingyuan akan semakin resah. Mereka tidak boleh menunggu sampai Chen Qingyuan dewasa. Su Xingyun, kamu memang seperti ini kalau lagi gila. Bisakah kamu lebih kuat? Di dalam penghalang, ini adalah pertama kalinya Chen Qingyuan menggunakan jari 4 simbol Taiking. Berbeda dengan ruang kesadaran, gerakannya agak lambat dan ia tidak dapat mengendalikan semua aspek dengan baik. Bagus. Tatapan Su Xingyun berubah dingin, jelas-jelas gemetar. Awalnya ia berpikir untuk menghadapi Chen Qingyuan secara perlahan, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dan tak kenal ampun. Dentang. Pedang itu bersiul keras seperti hantu, sangat keras dan menyerang langsung ke jiwa. Su Xingyun melompat berdiri, mengerahkan seluruh energi spiritualnya, dan melepaskan teknik-teknik Tao mutakhir Tanah Suci Penglai. Dalam sekejap, bayangan pedang-pedang berharga yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Saat pikiran Su Xingyun bergerak, ruang di depannya langsung tertutupi oleh niat pedang. Dekrit. Ribuan cahaya pedang berkelebat, mengunci Chen Qingyuan dan menghalangi semua rute pelariannya. Chen Qingyuan segera menggunakan gerakan pertama jari 4 simbol Taiking. Ledakan. Tiba-tiba kekuatan pedang di depan menjadi rata, tak terhentikan dan luar biasa. Niat pedang dari kedua belah pihak melonjak ke depan, tanpa niat memberi Chen Qingyuan waktu untuk bernapas. Jika tubuh manusia terluka oleh niat pedang, lukanya akan sangat serius. Teknik 10.000 pedang dari Villa Penglai, Su gila, memang menakjubkan. Generasi biksu yang lebih muda berseru dengan takjub. Seharusnya tidak ada kejutan. Para biksu semuanya berharap melihat Chen Qingyuan dikalahkan, atau bahkan dibunuh. Tanpa fondasi tertinggi, kekuatannya akan sangat berkurang. Kalau tidak, satu gerakan jari saja sudah cukup untuk menekan Su Xingyun. Liu Nansheng dari Istana Lixi berdiri di atas kereta perang dan berbicara dengan lembut. Wang Sutong berdiri di samping, mengenakan gaun putih, dengan kedua tangannya tergenggam, tampak sedikit khawatir. Pada saat ini, ketika Su Xingyun mengira dia bisa menekan Chen Qingyuan, sesuatu yang aneh terjadi.
Chen Qingyuan tampaknya telah menguap dari tempat ini, meninggalkan Su Xingyun tertegun. Di mana orang-orangnya? Su Xingyun melihat sekeliling beberapa kali, sedikit kecemasan terlihat di wajahnya. Di sini, suara Chen Qingyuan datang dari belakang Su Xingyun. Bagaimana kamu? Lakukanlah. Su Xingyun ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya, matanya terbelalak lebar, dan dia tidak menyadari bagaimana Chen Qingyuan berlari di belakangnya. Jika Chen Qingyuan melancarkan serangan diam-diam sekarang, Su Xingyun pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Memikirkan hal itu, keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhku. Melanjutkan, Chen Qingyuan berkata dengan ringan. Da Fu Ying, teknik gerakan tubuh terbaik. Kecepatannya begitu cepat sehingga para kultivator di alam yang sama tidak akan dapat mendeteksi jejak apapun. Namun, teknik Tao ini menghabiskan banyak energi, secara langsung menguras lebih dari setengah energi spiritual Chen Qingyuan. Zeng, sambil memegang pedangnya erat-erat, Su Xingyun menyerang lagi. Itulah gerakan tubuh tanpa bayangan penakluk agung Qingzong. Chen Qingyuan juga mempelajarinya. Monster jenis ini jarang terlihat di dunia. Jika dia tidak meninggal muda, dia akan mencapai puncak dunia di masa depan. Pantas saja Pak Tua Dugu berani membuat pernyataan seberani itu. Dia bermaksud menjadikan para jenius dari berbagai sekte sebagai rekan tanding Chen Qingyuan. Menakjubkan, para pejabat tinggi tempat-tempat suci utama sangat terkejut. Di sudut-sudut gelap, niat membunuh beberapa orang tua terhadap Chen Qingyuan meningkat beberapa kali lipat. Penjahat mengerikan seperti itu tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan tenang. Begitu Chen Qingyuan mencapai posisi tinggi, pola dunia akan rusak, dan kepentingan semua pihak akan rusak. Yang lebih penting, pasukan musuh Qingzong pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Chen Qingyuan. Selain itu, ada orang-orang yang punya hubungan dengan Demon Abyss. Pendek kata, makin jahat perilaku Chen Qingyuan, makin berbahaya dia. Jika anak ini tidak mati, saya khawatir dia benar-benar bisa menyeberangi jembatan yang rusak dan mencapai sisi yang lain. Bulu mata Liu Nansheng bergetar beberapa kali, dan emosinya jelas berfluktuasi. Kemudian, ia melirik Wang Sutong di sampingnya, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa orang sucinya sendiri tidak layak bagi orang lain. Monster seperti itu belum pernah tercatat dalam buku-buku kuno. Saya khawatir akan sulit muncul di masa mendatang. Agama Buddha bersedia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindunginya. Sang biksu tua diam-diam memikirkannya dan memperkuat keyakinannya. Dulu tujuannya adalah berteman dengan Qingzong, tetapi sekarang tujuannya adalah berteman dengan Chen Qingyuan. Ketika bakat seseorang mencapai tingkat tertentu, itu sudah cukup untuk menjungkirbalikkan keseimbangan dunia dan memberikan dampak yang luas. Di dalam penghalang, pertempuran belum berhenti. Alasan mengapa Chen Qingyuan tidak mengalahkan Su Xingyun secara langsung adalah karena dia ingin mengasah dirinya sendiri. Orang-orang seperti Su Xingyun paling cocok digunakan sebagai batu asah. Dor. Mungkin karena harga dirinya, atau mungkin karena dia tidak mau percaya bahwa jarak antara dirinya dan Chen Qingyuan begitu besar, serangan Su Xingyun jauh lebih ganas dari sebelumnya. Setelah bertarung puluhan ronde, Su Xingyun bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Chen Qingyuan, hal itu sangat membuat frustrasi. Yang membuat Su Xingyun merasa semakin tidak nyaman adalah Chen Qingyuan memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkannya, tetapi dia berhenti. Perasaan dipermainkan ini sungguh tidak mengenakan. Setelah bertarung beberapa saat, Su Xingyun menyadari kenyataan bahwa ia bukanlah tandingan lawannya. Jadi, Su Xingyun berdiri diam dan tidak melakukan gerakan apapun lagi. Ledakan, Chen Qingyuan menunjukkannya. Aura yang kuat memaksa Su Xingyun setengah berlutut di reruntuhan, dengan debu dan asap mengepul, menutupi sosoknya. Akan tetapi, di saat hidup dan matinya, Su Xingyun sama sekali tidak terpikir untuk melawan atau melawan. Melihat ini, Chen Qingyuan segera menarik tangannya dan mengubah lintasan sihir yang telah dilancarkannya. Ledakan. Dengan suara keras, sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah tak jauh di sebelah kiri Su Xingyun. Kehampaan di sekitarnya terpelintir dan meledak, dan semuanya menjadi kacau. Kamu gila, kenapa kamu tidak melawan? Chen Qingyuan mendarat di tanah yang hancur, tidak jauh dari Su Xingyun, dan bertanya dengan keras. Aku orang gila. Mengetahui bahwa ia bukan tandingan lawannya, Su Xingyun terlalu malas untuk mengambil tindakan. Ada banyak kesempatan saat ini di mana Chen Qingyuan bisa mengalahkannya atau bahkan membunuhnya. Namun, Chen Qingyuan tidak melakukannya. Su Xingyun lebih baik kalah dalam pertarungan daripada menjadi badut. Jika aku tidak berhenti sekarang, kamu mungkin sudah mati. Chen Qingyuan terdiam mendengar jawaban Su Xingyun dan berbalik untuk berbicara. Lebih baik mati, agar kamu tidak perlu menderita. Di tanah suci Penglai, Su Xingyun tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Bahkan di seluruh negara kekaisaran, ia adalah puncak generasi muda, sulit dikalahkan. Setelah pesta 100 meridian dimulai, Su Xingyun ikut serta. Barulah ia menyadari bahwa ada surga di atas surga dan manusia di atas manusia, dan ia harus menghadapi kenyataan. Masih banyak lagi orang jahat selain dirinya, tidak terhitung banyaknya, tetapi paling tidak ada beberapa.
Terutama murid Buddha dari timur, yang membangunkan Su Xingyun dengan tamparan, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Sekarang, menghadapi Chen Qingyuan, yang fondasinya telah tersegel, dia masih tidak punya kekuatan untuk bertarung. Sulit bagi orang luar untuk memahami pukulan semacam ini. Kami tidak punya dendam satu sama lain, dan aku tidak ingin membunuhmu. Jika Crazy Su tidak ada, kesenangannya akan berkurang. Jika kau tidak membunuhku, aku akan pergi. Su Xingyun menatap Chen Qingyuan dalam-dalam. Ia tidak ingin bertengkar dengan Chen Qingyuan di kehidupan ini karena akan membuatnya mudah menarik diri. Mengapa kamu tidak berlatih denganku lagi? Chen Qingyuan mengajukan permintaan. Mengenai penguasaan jari 4 simbol Tai King, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Secara teori, memang ada beberapa pencapaian, tetapi pengalaman praktisnya masih kurang. Mendengar permintaan ini, Su Xingyun memutar matanya. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan membiarkan Chen Qingyuan melakukannya. Dia tidak mau bertarung lagi apapun yang terjadi, itu terlalu menyakitkan. Pergilah. Tidak ada pilihan bagi Chen Qingyuan selain menyerah. Pertempuran berakhir begitu saja, tanpa gangguan berarti apapun, dan berlangsung sangat damai. Akan tetapi, hati orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak tenang, dan gelombang keterkejutan pun terjadi. Hampir semua orang mengira Chen Qingyuan memiliki kultivasi namun tidak mampu menampilkannya, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Sulit diterima bahwa pemuda nomor 1 di Penglai Villa dikalahkan begitu saja. Dia bahkan lebih kuat sekarang daripada saat dia berada di pesta 100 Meridian. Dulu, hanya penjahat berjiwa ganda yang bisa menandingi Chen Qingyuan. Sekarang, sulit dikatakan, betapa menyedihkannya terlahir di era yang sama dengannya. Semua orang jenius merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Aku tidak sebanding dengan orang itu. Su Xingyun berjalan keluar dari penghalang, membungkuk kepada penguasa suci Penglai, dan berkata terus terang. Wajah Tuan Suci Penglai berubah pucat dan dia tidak mengatakan apapun. Para petinggi masing-masing sekte tampak hikmat, dan tidak diketahui apa yang sebenarnya mereka bicarakan secara diam-diam. Dengan contoh Su Xingyun, tidak ada faksi yang berani mengirim junior mereka untuk bertarung. Lagi pula, di seluruh negara kekaisaran, hanya ada segelintir pemuda yang bisa melampaui Su Xingyun. Sekarang Su Xingyun telah dikalahkan, semua sekte menyadari kenyataan dan juga menyadari perilaku abnormal Chen Qingyuan. Villa Penglai kalah, jadi silakan undang guru suci sekte Anda untuk mendaki gunung. Suara Dugu Cangkong datang. Mendengar suara itu, jiwa Dewa Suci Penglai sedikit gemetar. Mata semua orang tertuju pada satu sama lain, ingin melihat pilihan apa yang akan diambil oleh Tuan Suci Penglai. Jika Anda mendaki gunung, Anda mungkin terjebak di gunung dan kehilangan muka. Jika mereka tidak naik gunung, hubungan antara Penglai Villa dan King Zong akan memburuk tajam, dan mustahil untuk menyelesaikannya secara damai di masa depan. Kalau saja kami tahu situasinya akan seperti ini, Penglai Villa tidak akan menjadi pihak pertama yang mengambil tindakan. Jika King Zong ingin memulihkan sumber dayanya, Villa Penglai pasti akan bekerja sama. Soal naik gunung untuk minum teh, saya tidak tertarik. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Suci Penglai berbicara. Saya, seorang tua, hanya ingin mendapatkan sumber daya. Saya akan langsung pergi ke tempat-tempat suci utama untuk mendapatkannya. Siapa yang berani menghentikan saya? Dugu Cangkong tidak ingin membangun sumber daya dan wilayah, tetapi punya rencana lain. Membunuh sangatlah sederhana. Mengubah seseorang, atau bahkan sebuah sekte, adalah hal yang paling sulit. Perkataan Dugu Cangkong membuat semua orang terdiam dan tidak dapat membantah. Ya, dengan kemampuan Dugu Cangkong, jika dia benar-benar bertekad untuk merampas sumber daya atau membunuh orang, tidak akan ada kedamaian di tempat-tempat suci utama. Saya bersedia minum secangkir teh ini untuk Tuhan Yang Maha Suci. Seorang tetua inti dari Penglai Villa berdiri dan menyatakan sikapnya. Dewa Suci melambangkan wajah dan martabat suatu kekuatan dan tidak dapat dijebak di Gunung Qingdao. Anda tidak memenuhi syarat. Seorang sesepuh yang hanya berada pada tahap akhir Mahayana tidak layak mendapat perhatian Dugu Cangkong. Wajah sang tetua memerah, marah dan tak berdaya. Di mata dunia, ia adalah seorang praktisi Mahayana, agung dan tak tersentuh. Namun, di mata makhluk seperti Dugu Cangkong, ia bukan apa-apa. Saya telah mengagumi rekan Daois Dugu selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah berkesempatan berdiskusi tentang Dao dengannya sambil minum teh. Pada kesempatan ini, saya ingin meminta secangkir teh. Bolehkah? Pada saat itu, terdengar suara serak dari kejauhan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berpakaian sipil muncul. Ia berambut putih, berkulit kuning, dan berwajah keriput, tampak sangat tua. Paman Guru, Tuan Suci Penglai segera memberi hormat. Leluhur, para tetua terkejut dan membungkuk. Pengunjung tersebut adalah leluhur tertinggi dari Penglai Villa, yang memiliki status sangat tinggi. Bisa, Dugu Cangkong merenung sejenak lalu mengangguk setuju. Melihat bahwa Villa Penglai tidak berniat gagal bayar dan bersedia menangani masalah tersebut, Dugu Cangkong pun mengalah. Bagaimanapun, seseorang boleh kuat, tetapi ia tidak boleh memaksa orang lain ke dalam situasi yang sulit. Terima kasih banyak. Patriark Penglai mengepalkan tinjunya dan berkata,
Setelah itu, Patriark Penglai melangkah ke Gunung Qingdao tanpa ragu-ragu. Di bawah tatapan orang banyak, Patriark Penglai awalnya berjalan dengan mudah, tetapi kemudian langkahnya menjadi semakin lambat. Setengah jam kemudian, Patriark Penglai terjebak di suatu tempat di Gunung Qingdao, dengan puluhan pola dao kuno muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergetar. Orang-orang di dunia tidak mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki Gunung Qingdao yang dapat menjebak orang kuat dengan kekuatan luar biasa. Jadi, inilah kekuatan kemauan. Di suatu tempat di gunung, Patriark Penglai mengalaminya secara langsung dan memahami segalanya. Ia tidak melawan kekuatan hukum Gunung Qingdao. Kesadarannya melayang ke ruang misterius dan melihat pemandangan sebenarnya dari jurang iblis dan semua yang telah dilakukan King Zong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Segel Demon Abyss akan segera runtuh sepenuhnya, dan mustahil untuk mengandalkan King Zong sendirian di masa depan. Dugu Changkong tidak hanya harus memulihkan reputasi sekte, tetapi juga harus mengubah pola pikir beberapa orang dan membuat mereka benar-benar menyadari kengerian Demon Abyss. 300.000 tahun yang lalu, sekte-sekte utama negara kekaisaran menandatangani sebuah perjanjian, dan para bijak itu bersedia mati karena mereka telah menyaksikan kengerian jurang iblis dan tahu betapa serius konsekuensinya. Saat ini, meskipun berbagai sekte di dunia memiliki catatan tentang jurang iblis, tidak ada satupun di antara mereka yang mengalaminya secara langsung. Di mata banyak orang, bahkan sekte King yang sedang merosot dapat bertahan melawan jurang iblis, jadi itu jelas bukan bencana yang menghancurkan dunia, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Oleh karena itu, beberapa tempat suci bahkan berencana untuk mencabut King Zong, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak baru di masa depan dan menekan Demon Abyss untuk selamanya. Tanpa mereka sadari, alasan leluhur sekte King mampu menjaga jurang iblis adalah karena ajaran warisan mereka dan formasi penyegelan agung. Setelah formasi itu hancur, bahkan sekelompok prajurit jembatan ilahi yang kuat pun tak akan mampu menyegel kembali jurang iblis. Setelah 300.000 tahun, kekuatan Demon Abyss jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau kita melihat kembali orang-orang kuat masa kini, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang di masa itu. Jalan di depan sulit, hanya ini yang bisa kulakukan. Dugu Changkong mengalihkan pandangannya ke arah Chen Qingyuan. Ia hanya bisa menyerahkan masa depan kepada generasi berikutnya. Ia pasti tidak akan bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Para biksu dari Tanah Suci Penglai tampak terhina dan malu. Berjalan, Penglai Seng memimpin sekelompok tetua dan mundur ke kereta perang. Awalnya, ia berencana untuk langsung melawan King Zong dan pergi. Akan tetapi, Patriark Penglai memiliki visi yang jauh ke depan dan mengajukan diri untuk naik gunung, meskipun itu berarti kehilangan muka. Bakat yang ditunjukkan Chen Qingyuan terlalu mengerikan. Jika bakat itu tidak dimusnahkan, ia pasti akan memulihkan sekte King menuju kemakmuran di masa depan, atau bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, Patriark Penglai tidak berani bertaruh. Itu hanya kehilangan muka, bukan masalah besar. Jika Tanah Suci Penglai terancam punah, itu akan menjadi penyesalan yang sesungguhnya. Semuanya, bagaimana kalian memilih? Suara Dugu Changkong terdengar pelan. Para pemimpin sekte lainnya semuanya diam. Saya pikir fondasi Chen Qingyuan telah kokoh dan rekan-rekannya dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan. Jika generasi muda turun ke lapangan untuk melawan Chen Qingyuan, mereka tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Jika Anda tidak ingin berjuang dan menolak mendaki gunung, maka hanya ada satu cara. Mereka telah benar-benar putus dengan sekte King, dan jika mereka ingin menyelesaikan dendam di masa depan, akan ada korban. Saya ingin mencobanya. Tiba-tiba seorang pemuda memecah suasana membosankan itu. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berbaju hijau memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Apa yang kau lakukan di sini? Mundur, Seng Yu dari Sekte Pedang Dongli memarahi. Guru, saya ingin melawan Chen Qingyuan. Pria yang datang adalah Dongli Jianzi, bernama Jiang Sun. Iblis tertinggi di negara kekaisaran, yang telah berpartisipasi dalam pesta 100 meridian dan sangat kuat. Kekuatanmu tidak jauh berbeda dengan Su Xingyun. Kau bukan tandingan Chen Qingyuan. Jian Jin secara diam-diam menyampaikan pesan tersebut. Murid tahu bahwa jika seorang kultivator pedang takut pada musuh yang kuat, bagaimana ia bisa memiliki pikiran yang jernih. Saat pesta 100 meridian, Jiang Sun menemukan pedang leluhurnya, tetapi sayangnya ia tidak dapat membawanya kembali. Ia melaporkan hal ini kepada para petinggi Tanah Suci, yang kemudian memperhatikannya dengan saksama. Sayangnya, Sekte Pedang Dongli mencoba segala cara yang mungkin tetapi tidak dapat memperoleh pedang leluhur, jadi mereka harus menyerah. Mengapa bertarung jika kamu tahu kamu akan kalah? Dongli Jianyu mendesah pelan dan menyampaikan pesan itu. Untuk menjadi lebih kuat, Jiang Sun tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk mengirimkan suaranya, tetapi berbicara langsung sehingga semua orang dapat mendengar dengan jelas. Ini bukan perselisihan, melainkan masalah sebab akibat antara Sekte Yu dan Sekte King. Jika kau kalah, Sekte Pedang Dongli harus membuat pilihan dan tidak ada penundaan. Hingga saat ini, para pemimpin puncak Sekte Pedang Dongli belum mencapai kesimpulan.
Beberapa orang berpikir tidak apa-apa berselisih dengan King Zong, karena Dugu Changkong sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi mereka bisa mengulur-ulur waktu saja. Yang lain berpikir bahwa King Zong teguh pada keyakinannya dalam membela jurang iblis dan pantas dihormati, dan tidak boleh diganggu lagi. Singkatnya, sebagian besar pasukan ingin menundanya, sehingga sulit untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Saat Dugu Changkong meninggal karena usia tua, semuanya sudah beres. Guru, nenek moyang kita telah berbuat salah, apakah guru ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi? Sebagai seorang master pedang, Jiang Sun dapat berpartisipasi dalam diskusi para petinggi. Ketika mendengar komentar-komentar kasar dari beberapa tetua, ia menjadi marah dan memberanikan diri untuk maju, bersedia dihukum demi menyuarakan pendapatnya. Lancang, di hadapan semua pahlawan di dunia, Dongli Jianyu dipermalukan oleh pertanyaan muridnya. Wajahnya memucat dan ia berteriak keras. Jika guru ingin menghukum saya tidak akan mengeluh. Sejak Jiang Sun datang, ia tidak takut. Ia menatap tajam Master Pedang Dongli, lalu berkata dengan lantang, para kultivator pedang harus membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, dan jangan pernah melupakan aspirasi awal mereka. Guru, inilah yang Anda katakan kepada saya. Apakah Anda lupa? Anda, penguasa pedang Dongli menunjuk ke arah Jiang Sun, dengan kemarahan dan ketidakberdayaan di matanya, dan dia tampak ragu untuk berbicara. Semua orang memahami prinsipnya, tetapi sangat sulit untuk mempraktikkannya. Jika kita benar-benar ingin mengakui kebaikan King Zong, apa yang bisa dilakukan Sekte Pedang Dongli untuk membalasnya? Bagaimana mungkin seorang junior diizinkan ikut campur dalam urusan penting sekte? Sang Master Suci Sekte Jiuji memberikan komentar. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan yang amat kuat meletus dari tubuh Master Pedang Dongli dan menyerbu ke arah Master Suci Jiuji, memaksanya untuk segera mengambil tindakan guna menangkisnya. Apa maksudmu? Dewa Suci 9 Ekstrim memblokir tekanan ini dan bertanya dengan tatapan tajam di matanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajar muridku. Penguasa pedang Dongli tidak takut menyinggung siapapun dan berkata dengan suara dingin. Dewa Suci 9 Ekstrim mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai orang luar, dia benar-benar tidak bisa ikut campur dalam urusan internal Sekte Pedang Dongli, dan dia merasa sedikit bersalah. Setelah beberapa saat, Master Pedang Dongli menutup matanya dan merenung. Selama periode ini, sang guru pedang memikirkan banyak hal. Berita tentang jurang iblis telah menyebar, dan pasti akan menimbulkan spekulasi liar di kalangan generasi muda. Seorang kultivator silsilah pedang Dao tidak akan pergi jauh jika hatinya tidak stabil. Jiang Sun adalah murid pedang Dongli, dan akan memikul tanggung jawab sekte pedang di masa depan. Jika dia meninggal, itu akan berdampak besar pada sekte pedang. Lebih lanjut, Jiang Sun menemukan pedang leluhurnya di Pesta 100 Meridian, sebuah pertanda keberuntungan besar. Selama bertahun-tahun, banyak iblis dari Sekte Pedang Dongli telah berpartisipasi dalam Pesta 100 Meridian, namun mereka gagal menemukan jejak pedang leluhur mereka. Kali ini Jiang Sun kebetulan melihatnya, mungkin itu adalah wasiat leluhur. Sebenarnya pedang itu muncul karena merasakan nafas Chen Qingyuan. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Setelah setengah batang dupa, Master Pedang Dongli membuka matanya dan membuat keputusan. Ya, Jiang Sun menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Untuk sesaat, orang-orang kuat dari berbagai sekte menatapnya dengan tidak percaya. Bukankah Sekte Pedang Dongli mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api dengan melakukan ini? Ya Tuhan, jangan mengambil keputusan yang gegabah. Tolong pikirkan dua kali, Tuan. Sekte Pedang Dongli kita tidak perlu campur tangan saat ini. Kita masih bisa menundanya. Petik 2. Para pemimpin Sekte Pedang Dongli segera mengirim pesan kepada Tuan Suci dan berusaha sekuat tenaga membujuknya. Tuan Suci telah memikirkannya matang-matang dan tidak berniat menyesalinya. Ia hanya memutus komunikasi dengan para tetua senior dan menikmati kedamaian dan ketenangan. Di puncak gunung, Dugu Changkong menatap Jiang Sun dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada orang-orang hebat di Sekte Pedang Dongli yang memahami kebenaran dan mengetahui detailnya. Mudah untuk mengelak dari tanggung jawab, dan semua kekuatan melakukannya. Hanya Jiang Sun yang berbeda dari yang lain. Setelah mengetahui masalah jurang iblis, dia bersedia bertanggung jawab. Jika masalahnya tidak diselesaikan sekarang, maka masalahnya harus diselesaikan di masa mendatang. Kecuali jika Sekte King benar-benar hancur. Saudara Chen, kita bertemu lagi. Jiang Sun melangkah ke penghalang dan memberi hormat dengan pedangnya. Aku tidak menyangka kamu akan muncul. Chen Qingyuan dan Jiang Sun pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka tidak banyak berinteraksi. Penampilan Jiang Sun barusan membuat Chen Qingyuan berdiri kagum. Aku tahu aku bukan tandingan saudara Chen, tapi aku tetap ingin mencobanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan ragu. Sekalipun ia tak bisa menyamai Chen Qingyuan di kehidupan ini, Jiang Sun tak akan menyerah pada kebejatan. Hanya dengan menghunus pedang melawan yang kuat, ia bisa berkembang. Tidak takut pada musuh yang kuat, hati pedang tetap sama. Bagus. Chen Qingyuan mengangguk berat. Panggilan. Saat mata mereka bertemu, angin kencang tiba-tiba muncul. Pakaian mereka berdesir dan rambut mereka menari-nari tertiup angin.
Jiang Sun menghunus pedangnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dongli 13 pedang, gaya menunjuk pedang. Dalam sekejap, ribuan bunga pedang muncul di kehampaan medan perang. Bayangan pedang itu bagaikan angin, dan maknanya bagaikan air. Demi menunjukkan rasa hormatnya kepada Jiang Sun, Chen Qingyuan tidak meremehkannya. Ia langsung menggunakan jari 4 simbol Tai King dan mematahkan mantra itu dengan satu jari, menghancurkan serangan Jiang Sun. Dentang, suara pedang yang diayunkan bergema di angkasa, dan sisa kekuatan pedang itu merobek kehampaan. Lebih dari 10 serangan pedang berturut-turut gagal melukai Chen Qingyuan, dan dengan mudah diblokir olehnya. Maka, Jiang Sun segera mengubah metode serangannya, dan sebuah diagram formasi pedang muncul di bawah kakinya. Diagram tersebut terbagi menjadi 13 bagian, mewakili jurus 13 pedang Dongli. Berdengung, diagram dao mengembun dan terbentuk, seakan-akan telah terwujud. Pedang itu berdiameter 1000 kaki dan memancarkan kekuatan pedang yang sangat kuat. Pupil mata Jiang Sun berubah, dan bekas pedang muncul. Auranya mulai meningkat terus-menerus, menyebabkan Chen Qingyuan di kejauhan merasakan sedikit tekanan. Jelas saja, Jiang Sun berniat memberikan segalanya dan tidak perlu mengujinya. Chen Qingyuan terlalu jahat. Dongli Jianzi tidak punya peluang menang. Semua orang menyaksikan pertempuran ini, dan hasilnya tampaknya telah ditentukan sebelumnya. Ledakan, cahaya pedang itu terang benderang, dan niat pedang menembus lapisan kehampaan dan mencapai wajah Chen Qingyuan. Suara mendesing. Chen Qingyuan menggunakan keterampilan tubuhnya sedikit untuk menghindari kekuatan pedang yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, diagram formasi pedang di bawah kaki Jiang Sun menjadi semakin besar, dan semakin banyak cahaya pedang yang mengembun di medan perang. Terus menghindar tentu saja bukan ide yang bagus. Jiang Sun sedang mengumpulkan kekuatan pedang, dan ketika mencapai titik tertentu, itu pasti akan menjadi pedang terkuatnya. Chen Qingyuan bisa menebaknya. Dia ingin melihat seberapa kuat pedang Jiang Sun setelah dia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, saat ini dia tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Jiang Sun. Percaya diri terhadap kekuatan sendiri juga bertujuan untuk mengasah diri dalam menghadapi taktik yang lebih kuat. Dentang, dentang, dentang. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berdentang, dan kekuatan dahsyat memengaruhi ruang ini. Ribuan lubang hitam muncul, menelan hukum-hukum yang dilanggar dan pecahan-pecahan kehampaan. Setelah beberapa saat, Jiang Sun mengumpulkan tenaganya, mengangkat pedang ke atas kepalanya, mengepalkan tangannya, dan menebas dengan kuat. Ledakan dentuman. Dalam sekejap, diagram formasi pedang itu hancur berkeping-keping. Kemudian, pecahan-pecahan itu menyatu dengan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di kehampaan, mengembun menjadi hantu pedang raksasa dalam waktu sesingkat mungkin. 13 pedang Dongli akan segera disempurnakan. Para tetua sekte pedang terkejut. Jelas ini pertama kalinya mereka tahu bahwa Jiang Sun telah mencapai tingkat pemahaman seperti ini. Sedikit kejutan juga muncul di mata Tuan Suci Dongli. Performa Jiang Sun jauh lebih baik daripada saat ia masih muda. Memotong, Jiang Sun mengeluarkan raungan panjang, dan bayangan pedang raksasa jatuh ke arah Chen Qingyuan. Pedang ini menguras semua energi spiritual dari tubuh Jiang Sun. Kekuatan formasi pedang telah mengunci Chen Qingyuan, dan bahkan dengan kemampuan tubuh tanpa bayangannya, sulit baginya untuk menghindar. Sejak awal, Chen Qingyuan tidak punya niat untuk menghindarinya. Berdiri di sudut kehampaan, dia menatap bayangan pedang raksasa yang jatuh, perlahan mengangkat tangannya, dan mengarahkan jarinya ke pedang. Tanda pedang samar muncul di belakangnya, dan auranya meningkat pesat, tidak kalah dengan Jiang Sun. Teknik Tao terbaik Qingzong, teknik pengendalian pedang 10 arah. Begitu pikiran itu muncul, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, cahaya pedang melonjak dan menutupi langit dan bumi. Pedang 10 arah. Para pejabat tinggi sekte pedang Dongli, Tanah Suci Penglai, Biara Sangling dan sekte besar lainnya berteriak ngeri. Dahulu kala, para penguasa tertinggi negara kekaisaran menindas sekte Qing yang sedang terpuruk, dan mendapatkan akses ke berbagai teknik mutakhir. Banyak individu berbakat dengan tekun mengembangkan teknik sekte Qing, namun hanya mencapai sedikit hasil. Adapun teknik pengendalian pedang 10 penjuru, para orang kuat itu tidak asing lagi dan mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Alam semesta tak terbatas, semua hal kembali menjadi satu, mencapai kehampaan hakiki, seseorang mencapai keteguhan, mencapai kekosongan hakiki, seseorang mempertahankan keheningan hakiki. Beberapa orang tua mampu melafalkan mantra teknik pengendalian pedang 10 arah, tetapi tidak pernah memahami makna sebenarnya. Misalnya, mereka menyaksikan Chen Qingyuan memadatkan segel teknik pengendalian pedang 10 arah hanya dengan gerakan tangan dan kakinya, dan mereka pun takjub. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Dalam kegelapan, beberapa orang yang sangat membenci Qingzong menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat terhadap Chen Qingyuan. Dengung-dengung-dengung. Tiba-tiba, setiap serpihan puing di medan perang berubah, berisi niat pedang pamungkas, dan melayang di udara. Asap yang mengembara di kehampaan mengembun menjadi ribuan bayangan pedang. Tanda pedang di belakang Chen Qingyuan berangsur-angsur terwujud.
Ledakan. Pada saat ini, Jiang Sun mengerahkan segenap tenaganya untuk menebas dengan pedangnya, yang telah mencapai kepala Chen Qingyuan, hanya 100 kaki jauhnya. 13 pedang Dongli menyatu menjadi bayangan pedang raksasa, membelah medan perang menjadi dua. Tanah runtuh, dan tekanan dahsyat menghantam penghalang, menyebabkan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya. Banyak jenius muda dari dunia luar begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan dipenuhi rasa takut. Pergi. Mata Chen Qingyuan menyipit, dan dia melepaskan tekanan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia menyatukan tangan kanannya, dan ribuan bayangan pedang bergerak bersamanya, semuanya menghadapi gerakan Jiang Sun. Gemerisik, gemerisik. Terdengar suara tajam saat pedang itu menembus kehampaan, dan medan perang tampak terbagi menjadi beberapa bagian, dengan ribuan bayangan dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan mata telanjang. Ledakan dentuman. Saat berikutnya, gerakan pedang Chen Qingyuan dan Jiang Sun saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Ruang itu runtuh, dan bagian dalam penghalang hancur. Ribuan lubang dalam muncul, dan asap serta debu mengepul, mengaburkan pandangan banyak orang. Bayangan pedang raksasa Dongli perlahan-lahan menjadi terdistorsi, bergelombang, dan rohnya runtuh. Ah! Jiang Sun mengeluarkan raungan panjang, urat-uratnya menonjol, dan dia menyerang dengan kekuatan yang berlebihan, menyebabkan dirinya menderita serangan balik dan berdarah dari ketujuh lubangnya. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, 10.000 cahaya pedang dari teknik pengendalian pedang 10 arah langsung menghancurkan jurus mematikan Jiang Sun. Pedang raksasa di langit runtuh total dan lenyap menjadi asap. Pada saat ini, niat pedang yang dipadatkan oleh Jiang Sun juga ditelan. Desir. Dalam sekejap mata, ribuan cahaya pedang terkunci pada Jiang Sun, cahaya dingin itu menakutkan dan mencekam. Hanya dengan satu pikiran dari Chen Qingyuan, Jiang Sun yang kosong di dalam tubuhnya pasti akan mati, dan akan sulit untuk meninggalkan tubuh yang utuh. Di antara awan, muncullah segel pedang, X, seakan-akan datang dari dunia lain, halus dan ilusif, dengan rima agung. Jejak tekanan dari segel pedang, X, turun, memaksa Jiang Sun jatuh ke tanah yang retak. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau saja bukan karena tekad Jiang Sun yang luar biasa, dia pasti sudah jatuh berlutut setelah dihantam balik oleh gerakan pedang itu. Tubuh mungkin mati, tetapi hati tidak dapat hancur. Jiang Sun bertahan dengan susah payah, tidak mau dihancurkan oleh kekuatan pedang Chen Qingyuan, dan bersiap untuk menghilang dalam kematiannya sendiri. Teman Chen, tolong tunjukkan belas kasihan. Tuan Suci Dongli sedikit panik dan berbicara cepat. Ternyata Chen Qingyuan tidak berniat membunuh Jiang Sun, ia melambaikan tangannya dengan ringan dan menarik kembali kekuatan pedang pamungkasnya. Segel pedang silang di atas kehampaan dengan cepat menghilang. Niat pedang di medan perang surut bagai air pasang, kembali tenang, seolah tak pernah muncul. Kultivator pedang seperti Jiang Sun jarang ada di dunia. Jika dia mati, bukankah persaingan antar generasi muda akan kurang menarik? Terlebih lagi, Jiang Sun berani muncul pada kesempatan seperti itu dan mengucapkan kata-kata seorang pendekar pedang yang saleh, yang membuat Chen Qingyuan sangat mengaguminya. Melihat Chen Qingyuan telah berhenti, Tuan Dongli menghela napas lega. Kamu sangat kuat. Jiang Sun mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, menatap Chen Qingyuan dengan mata merah, suaranya serak. Sama untukmu. Chen Qingyuan berkata dengan serius. Aku tidak sebaik dirimu. Jiang Sun berhenti sejenak dan menekankan, jauh dari sebaik dirimu. Jangan lupa bahwa Chen Qingyuan menyegel fondasinya dan hanya menggunakan tubuh fananya untuk mengaktifkan teknik pamungkas Sekte Qing. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya akan tak terbayangkan, cukup untuk menyapu bersih para kultivator di alam transformasi spiritual. Jika ada kesempatan, kita bisa berlatih tanding sesekali. Chen Qingyuan tersenyum kecil untuk menunjukkan persahabatannya. Sekalipun aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mencoba, aku mungkin takkan mampu mengejarmu. Namun, aku takkan berhenti. Aku akan mengikuti jalan pedang dan berenang melawan arus. Aku takkan membiarkan satu orang pun atau kemunduran memengaruhiku. Perkataan Jiang Sun dimaksudkan untuk menyemangati dirinya sendiri dan menstabilkan ilmu pedangnya. Jika dihadapkan pada situasi seperti itu, kebanyakan orang kemungkinan besar akan kehilangan keyakinan pada Dao, yang berpotensi menumbuhkan iblis dalam diri mereka. Lagi pula, dikalahkannya ilmu pedang mereka yang sangat mereka banggakan oleh seseorang yang lebih muda dengan jurus pedang yang bahkan lebih kuat merupakan pukulan telak bagi seorang jenius. Setelah menyaksikan Jiang Sun pergi, Chen Qingyuan menelan pil, duduk bersila di udara, memejamkan mata, dan mengatur napas. Pertempuran sebelumnya telah menghabiskan banyak energi spiritual, dan ia harus memulihkannya sesegera mungkin. Saya kalah, guru, tolong hukum saya. Jiang Sun menghampiri Tuan Suci Dongli dan membungkuk. Kamu sudah melakukan banyak hal, pergilah beristirahat. Tuan Suci Dongli tidak tega memarahinya, matanya dipenuhi rasa lega. Ya, Jiang Sun terluka dan perlu istirahat sejenak. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh junior seperti dia, jadi dia hanya naik ke kereta perang dan mengabaikannya.
Setelah pertempuran ini, para biksu memiliki pemahaman baru tentang Chen Qingyuan. TDK terduga, jangan pernah berpikir kamu sudah tahu apa yang dilakukan Chen Qingyuan. Dia punya banyak kartu tersembunyi yang sulit dipahami. Alangkah beruntungnya jika kita bisa berinteraksi dengan orang seperti itu dan berteman dengannya. Jika kita menjadi musuh, mustahil untuk tidur atau makan. Bagaimana bakatnya bisa begitu mengerikan? Semua orang masih mulai menghitung sejak pesta Qimai, percaya bahwa Chen Qingyuan telah menguasai Taoisme Sekte Qing dalam beberapa dekade. Jika mereka tahu kebenarannya, mereka mungkin akan mulai meragukan kehidupan mereka. Terutama para kultivator yang telah mempelajari Taoisme Qingzhong sepanjang hidup mereka lebih dari 100.000 tahun yang lalu, mereka mungkin akan merangkak keluar dari peti mati mereka dengan enggan. Jika kita benar-benar ingin menyerang, kita harus membunuhnya dengan satu serangan. Kita tidak boleh membiarkan Sekte Qing membalikkan keadaan. Jika anak ini tidak mati, dia akan menjadi ancaman serius bagi kita. Selalu ada orang yang lebih mementingkan keuntungan daripada hal lain. Mereka lebih suka menjadi musuh bebuyutan Qingzhong daripada kehilangan muka dan sumber daya yang melimpah. Apa yang akan dipilih Sekte Pedang Dongli? Dengan kekalahan Jiang Sun, perhatian semua orang beralih kepada Tuan Suci Dongli. Saat Santo Lord Zhao Dongli memutuskan untuk membiarkan Jiang Sun maju berperang, dia telah memikirkan dengan jernih tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Senior Dugu, jika kau bisa minum secangkir teh itu, bisakah Sekte Pedang Dongli dan Sekte Qing menemukan solusi untuk rekonsiliasi? Tuan Suci Dongli menatap Dugu Cangkong di puncak Gunung Qingdao dan bertanya dengan keras.